Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Permatasari dari kelompok 3 dan rekan saya Rafiki Saputra dari kelompok 4. Di sini kami akan menyampaikan 10 usability heuristik dari situs e-learning UIN Suska Riau. Di sini saya sebagai asisten dan rekan saya sebagai pakar. Yang pertama itu halaman login dari e-learning UIN Suska Riau. Oke, di sini halaman login. Sini ada lambang, kalimat selamat datang, form mengisi username dan password, tombol login dan membuat akun. Di sini sudah terdapat masalah pada penggunaan bahasa, yaitu bahasa yang tidak konsisten. Pada kalimat selamat datang menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan tombol login dan membuat akun itu menggunakan bahasa Inggris. Dan juga mungkin di sini masih dapat bahasa Inggrisnya. Jadi terdapat masalah di bagian konsistensi dan standar, yaitu bahasa yang tidak konsisten. Selanjutnya juga terdapat masalah, yaitu bagaimana jika pengguna itu lupa password. Tentu saja dia ingin mendapatkan passwordnya kembali untuk mendapatkan akses akun tersebut. Tetapi di sini tidak hadirnya tombol untuk melakukan reset password. Maka terdapat masalah di bagian user control dan freedom, yaitu tidak hadirnya tombol reset password. Oke, selanjutnya saya akan tekan login. Ini bagian halaman home atau awalannya. Sini ada lambang, ada tulisan kampus, sini ada tutorial penggunaan kursus bahasa Inggris. Ya, seperti masalah sebelumnya, yaitu penggunaan bahasa yang tidak konsisten. Sini tulisannya menggunakan bahasa Inggris, tapi ini malah isinya menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga di sini menggunakan bahasa Inggris, sini menggunakan bahasa Inggris. Jadi masuk ke masalah lagi di bagian konsistensi dan standar. Saya tuliskan sebelumnya. Dan juga di sini ada tutorial penggunaan, seperti tidak ada masalah di bagian help and documentation. Dan juga sini desainnya termasuk bisa dibilang estetik dan minimalis. Tetapi di sini tidak hadirnya sebuah logo dari tutorial penggunaan kursus. Seperti pada bagian sini tidak apa logo. Jadi pengguna itu bisa dibilang untuk mengingat-ingat saja. Berarti terdapat masalah di bagian recognition, writer, dan recall. Pengguna mana bahasa ya? Dan menggunakan ingatannya lebih lama. Selanjutnya saya akan mengklik halaman dashboard. Pada halaman dashboard, di sini ada tombol search, tulisan dashboard dan tulisan welcome, selamat datang dan kursus yang baru diakses. Ini ada nama kelas. Pada bagian estetik dan minimalis desain masuk bagus. Pada bagian flexibility dan efisiensinya cukup bagus. Sini untuk mengakses kelasnya tombolnya cukup besar dan cukup jelas. Selanjutnya pada bagian visibility of system statusnya tidak jelas juga, dan match between system and the real world itu ini sesuai nama kelas yang dibikin oleh dosen dan juga kelas sesuai dengan kurikulum yang tersedia. Jadi tidak terdapat masalah. Pada mungkin dapat masalahnya yaitu seperti tadi bahasa tidak konsisten ya. Sini tulisan kursus yang baru diakses, tapi sini tulisannya search atau
menggunakan bahasa Inggris, sedangkan di sini menggunakan bahasa Indonesia. Sini juga menggunakan bahasa Indonesia. Tapi sini malah di kalendernya menggunakan bahasa Inggris. Di bahasa yang tidak konsisten lagi. Dan juga di sini terdapat ikon yang kosong dan juga ikon-ikon yang tidak sesuai terhadap kelasnya. Dan juga berarti terdapat masalah di bagian visibility of system status. Ikon yang tidak sesuai. Pada bagian lain seperti flexibility and efficiency use sudah oke, aesthetic and minimalist design sudah oke, help user recognize, diagnose, and recover from errors kayaknya tidak ada. Mungkin bagaimana jika pengguna itu tidak ingin mengklik kelas ini, tapi malah mengklik kelas ini? Dia tidak ada tombol untuk melakukan kembali atau melakukan konfirmasi ulang. Berarti tidak hadirnya sebuah aktivitas untuk mengembalikan dari aktivitas error tersebut. Tidak hadirnya. Maka saya akan masuk ke bagian help user recognize, diagnose, and recover from error. Tidak hadirnya. Melakukan tindakan ketika error terjadi. Saya akan mengklik my course atau kursus saya. Ini terdapat kumpulan kelas. Pada bagian visibility-nya cukup jelas. Sini perbedaan warna pada setiap kelasnya. Jadi pengguna itu bisa mengetahui, oh ini kelas yang berbeda. Sudah oke, desainnya sudah, estetik and minimalist desainnya sudah oke, flexibility and efficiency use-nya sudah oke. Selanjutnya pada bagian my profile. Pada bagian my profile di sini seperti tadi masalahnya bahasa yang tidak konsisten. Sudah saya tuliskan lagi. Dan juga di sini visibility-nya terlihat jelas, tapi tulisannya tergolong kecil. Jadi termasuk masalah jika pengguna itu mungkin, mohon maaf, matanya tidak sudah mulai minus. Jadi tulisan tergolong kecil. Jadi terdapat masalah di bagian visibility of system status, yaitu tulisan yang tergolong kecil. Dan juga di sini pada bagian detail pengguna ini hanya menampilkan tulisan-tulisan saja. Tidak terdapat ikon, misalnya detail pengguna itu seperti ikon orang, atau detail kursus itu seperti ikon buku dan lain-lain, dan laporan ini atau ikon laporan. Berarti ini bisa membuat pengguna itu mengingat lebih lama lagi atau menerka-nerka ini apa sebenarnya. Berarti termasuk terdapat masalah di bagian recognition, character, dan recall, yaitu pengguna menebak-nebak dan menggunakan ingatannya lebih lama. Pada bagian flexibility-nya ya seperti tadi, flexibility-nya yaitu terdapat masalah di bagian tata letaknya. Tata letak seperti laporan sini, aktivitas log masuknya seperti sini, dan lain-lainnya. Dan juga di sini terdapat masalah, yaitu bagaimana jika pengguna itu ingin mengakses kelas Jarkom, tetapi malah mengakses kelas IT Entrepreneurship. Di sini malah jika terjadi aktivitas tersebut, maka yang terjadi akan mengakses kelas IT Entrepreneurship. Jadi langsung mengakses kelas IT Entrepreneurship, bukan mencegah atau
mengeluarkan pop-up untuk mengkonfirmasi mengakses kelas tersebut. Berarti terdapat masalah di bagian error presentation, yaitu tidak hadirnya pop-up untuk konfirmasi mengakses kelas. Ini mengakibatkan pengguna bisa mengakses kelas yang tidak diinginkannya. Dokumentasinya sudah oke pada halaman awalan tadi. Maka saya akan memberikan nilai rating dengan 2 untuk desain e-learning tersebut. Baiklah, sekian penilaian dari 10 usability Rustic prototype e-learning Winsus Karyau, yang dimana pakar memberikan nilai 2. Kenapa saya memberikan nilai 2? Karena sini pada prototype e-learning Winsuska terdapat masalah di bagian visibility of system status, user control and freedom, yaitu masalahnya tidak hadirnya tombol reset password, dan juga terdapat masalah di konsistensi dan standar, yaitu bahasa yang tidak konsisten, dan juga terdapat masalah di error prevention atau pencegahan error, masalah di recognition rather than recall, dan terdapat juga masalah di bagian flexibility and efficiency of use, yaitu tata letaknya yang tidak efisien dan tidak fleksibel. Pada aesthetic and minimalist design tidak terdapat masalah. Pada bagian help users recognize, diagnose, and recover from errors, terdapat masalah yaitu tidak hadirnya tombol untuk melakukan tindakan jika terjadinya error. Pada bagian help and documentation tidak terdapat masalah karena terdapat bagian untuk mendokumentasi penggunaan dari situs e-learning Winsus Karyau. Baiklah, sekian penilaian dari kami berdua. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.